Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin off kamera dulu ya, karena memang sorot matahari ini kalau masih jam 7 hingga jam 8 itu masuk ke ruangan ini. Terkait UAS, ya, terkait UAS, kan kemarin sudah menyampaikan ya dari masing-masing kelompok bahwa sudah ada jadwal dan planning pengambilan videonya atau pengambilan datanya yang kemudian nanti diolah menjadi tugas akhir dari mata kuliah ini. Nah, sebelumnya, sebelum nanti saya menanyakan progres itu, saya sampaikan terlebih dahulu ya, ini poin-poin yang perlu kalian persiapkan dan kalian ketahui untuk UAS ya. UASnya memang dilaksanakan secara luring atau nanti di kelas. Tetapi ya nanti untuk hasil proyeknya itu nanti diunggah di e-learning ya. Nanti akan saya buatkan di e-learningnya di UAS. Jadi kalian mengisi semua absensi ya di checklist di e-learning itu dan juga di apa namanya SIMA ya. Di absensi kalian kan ada dua ya di situ. Nah, terkait itu juga, karena tadi itu saya diminta untuk mengingatkan, barangkali ada tunggakan yang masih belum terbayarkan, ya mohon untuk segera dilunasi atau diurus sesuai dengan kemampuannya. Ada yang masih belum selesai, tunggakan-tunggakannya ada di kelas ini. Nggak ada ya, aman ya. Aman, Pak. Alhamdulillah. Ya, nanti kalau tidak aman itu berarti apa yang saya sampaikan di awal itu tidak dicoba diterapkan ya, terkait bagaimana mengatur uang saku untuk membantu orang tua, kecuali yang beasiswa kayak Dinda ya, atau ada lagi yang beasiswa di kelas ini. Nah, kalau yang beasiswa kan aman. Nah, jadi cara membantunya walaupun kalian masih kuliah, belum berpenghasilan, katakanlah begitu, ya itu bisa membantu melalui uang saku itu nanti ketika di awal semester registrasi itu, Mama, Papa, saya sudah punya uang sekian, silakan ditambahin untuk bayar UKT. Lah itu cara membantu orang tua ketika masih proses mahasiswa. Nah, begitu juga misalnya Dinda yang sudah beasiswa itu, ya dapat beasiswa dan dapat uang saku, uangnya jangan melulu dihabiskan untuk kebutuhan sendiri. Ya, nanti sesekali itu mama dan papanya itu diberi hadiah, berikan apa gitu ya. Selain untuk kebutuhan kamu kuliah di sini. Nah, itu bentuk memberi kebahagiaan ya pada orang tua. Walaupun orang tua itu biasanya nggak ingin dan menolak gitu ya, melihat kalian memberi hadiah atau apa gitu ya. Tapi itu adalah wujud baktinya seorang anak kepada orang tuanya. Nah, saya lanjutkan ya. Untuk UASnya ini bersifat luring atau nanti ujiannya di kelas. Ya, waktu di kelas nanti kalian mengisi absensi itu ya terkait di poin yang nomor 8 ini ya. Kalian mengisi absensi kehadiran mengikuti ujian ya di kelas.
Ya, ini mungkin untuk kalian baru pertama ya, karena biasanya dulu semester satu itu e-learning semua, dan di semester 2 ini dikembalikan lagi karena sudah tidak COVID gitu ya, untuk ujian luring, ujian di kelas. Nah, nanti kalian mengisi itu daftar hadir, berita acara, saya mengisinya, dan kalian mengisi daftar hadir. Nah, baru nanti di situ nanti perwakilan dari kelas itu nanti mencatat di lembar jawaban, karena nanti kan hanya ada 3 link ya, karena ini hanya 3 kelompok ya, itu dicatat di kertas ujian, cukup diwakili satu, untuk masing-masing anggotanya cukup satu gitu. Jadi nanti akan ada 3 link, dan link itu nanti masing-masing personal menguploadnya di e-learning. Bisa difahami ya untuk teknis pengumpulan UASnya ya, atau ada yang kurang jelas? Paham, Pak. Untuk yang ditulis tadi itu, ditulisnya di mana, Pak? Ya nanti waktu kita di kelas, karena nanti ada lembar jawaban. Seperti itu ya, Mawar ya. Nah, kalau itu sudah aman, sudah bisa dipahami, maka saya lanjutkan poin-poin yang lainnya. Lah, ini membuat daftar pertanyaan ini kan sudah ya, karena kalian sudah saya sampaikan untuk menyusun poin satu dan poin 2, kemudian poin 3. Nah, poin 4 ini kan sudah saya sampaikan juga di 2 pertemuan sebelum ini gitu ya. Nah, ini terkait nomor 5, ini kan pengolahan hasil. Ya, pengolahan hasil terkait nomor 5. Hasil wawancara harus jelas, baik video dan audionya. Ya, poin nomor 5 ini, sehingga nanti sebelum diedit, sebelum eh, difinalisasi, nah untuk editingnya itu kan bisa macam-macam bentuknya. Tidak hanya menyajikan rekaman dari Zoom-nya, kalian bebas bereksplorasi. Ya, bebas bereksplorasi itu masuk di poin 6 ini. Teknik editing video yang baik akan mendapatkan poin khusus. Ya, jadi tidak, misalnya, apakah tidak boleh Pak, misalnya rekaman hanya dari Zoom itu langsung kita unggah di YouTube, boleh. Tetapi kalian tidak bisa mendapatkan poin 6 ini. Ya, jadi poin 6 ini tidak didapatkan. Tapi kalau hasil wawancara itu ya ada proses finalisasi ya, di sini teknik editing video yang tentunya nanti ya, poin 6 ini saya akan dibantu oleh pihak nomor 7 ya. Poin nomor 6 ini ya, atau proses kalian membuat video dari 1 sampai 6 ini, nanti saya dibantu oleh pihak 7. Siapa itu? YouTube. Ya, YouTube sudah punya aturan, YouTube sudah punya ketentuan video apa yang bisa diunggah di kanal ini. Ya, kalau orang lain sudah pernah membuat dan diupload di sana, pasti nanti kalian akan ada pemberitahuan atau bahkan bahwa video ini melanggar peraturan yang sudah ditentukan YouTube. Nah, ini aturan-aturan itu saya dibantu oleh YouTube. Ya, makanya saya minta untuk mengunggah di YouTube itu untuk filterisasi ya, filterisasi bagaimana proses itu dibuat. Ya, seperti yang saya sampaikan, ketika kalian mengambil video inspirasi yang nanti untuk mempercantik video kalian, yang dari video-video di YouTube kalian download, itu boleh, YouTube memperbolehkan sepanjang tidak melebihi batas. Batasnya berapa? 30 hingga 60 detik kalau saya tidak salah. Ya. Jadi misalnya kalian itu mengambil video untuk editing, ya mempercantik videonya, ya,
video yang data kalian itu yang kalian ambil saat wawancara. Nah, ini nanti harus misalnya di download itu ada 2 menit videonya ya. Tidak boleh 2 menit itu muncul apa adanya di video kalian. Nanti pasti akan melanggar peraturan di nomor 7 yang ditentukan oleh YouTube. Maka dikat setiap maksimal 30 detik, kemudian disambung lagi setelah video kalian, nah dimunculkan lagi video itulah seperti itu. Pola postmodernisme. Jadi gabungan dari elemen-elemen ya untuk digabung menjadi satu, difinalisasi menjadi satu. Itu dalam teori sastranya adalah postmodernisme. Memang di postmodernisme itu originalitas sangat minim ya, tetapi diperbolehkan. Nah, itu diterapkan oleh YouTube. Nah, itu terkait di nomor 7 dan teknik teknisnya. Nah, setelah semua video itu selesai, maka ini syarat yang juga di nomor 7 ya. Saat diupload itu pelaksananya sebelum UAS. UASnya kapan? Hari Jumat ya. Hari Jumat tanggal 11 ya. Berarti maksimal penguploadan itu hari Kamis ya. Sebelum pergantian hari. Berarti waktunya sampai 23:59 kan gitu ya, karena nanti ketika 24 atau 00 itu sudah masuk hari Jumat. Nah, ini berarti kalau menguploadnya hari Jumat ini berarti kan sudah mengurangi poin di nomor 7. Nah, seperti itu ya yang perlu diperhatikan untuk teknis pengunggahan videonya. Nah, untuk YouTube-nya ini YouTube siapa, Pak? Lah, itu terserah YouTube-nya siapa. Ya, YouTube kelas boleh, YouTube personal boleh, ya. Salah satu anggota kelompok itu boleh gitu ya. Jangan sampai mengupload video satu kelompok mengupload lebih dari satu nanti akan bermasalah oleh YouTube-nya sendiri karena videonya sama, ya. Nah, kalau video itu bermasalah ketika saya mengoreksi, ya, ya rentang mengoreksinya ini kan ada maksimal 2 minggu setelah UAS, ya. Selama 2 minggu itu, maka video nomor 7 ini harus selamat dari YouTube, ya, sebelum saya mengoreksi itu, ya. 2 minggu itu saya bisa mengeceknya 1 hari, 2 hari, atau bahkan di minggu hari terakhir 2 minggu itu, ya. Itu untuk melihat bagaimana sih kondisi videonya di YouTube itu dia dinyatakan bermasalah atau tidak, ya seperti itu. Nah, untuk proses UAS ini apakah ada yang ditanyakan silakan. Sebelum nanti saya bertanya ke proses pengambilan datanya, silakan. Ada? Berarti upload di YouTube-nya itu sebelum Jumat gitu ya, Pak? Betul. Oke. Baik, Pak. Sudah mudeng semua ya? Aman ya? Hmm, paham, Pak. Paham. Oke. Nah, selanjutnya saya mau menanyakan progresnya. Silakan mulai dari kelompoknya siapa menyampaikan. Silakan. Dinda dulu, kelompoknya Dinda dulu. Silakan. Jadi mewawancarai siapa? Satu atau dua? Kemarin katanya dua ya. Saya
wawancaranya berhasil satu, Pak. Oke. Yang satu tidak berhasil. Iya, karena masih slow respon. Jadi, alhamdulillah kalau yang kedua Pak Aming itu sudah dapat WA-nya, saya WA secara pribadi. Dan hari Rabu kemarin sudah wawancara Pak via Zoom karena beliau masih di Ngawi kalau nggak salah. Hmm. Seperti itu, Pak. Proses wawancara, data yang didapatkan berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik, Pak. Jadi orangnya humble, banyak cerita, sempat memberi tahu kami karya-karya beliau, kayak geguritan, puisi-puisi Jawa gitu, Pak. Hmm. Buku-bukunya, Jadi gitu. tidak ada masalah dalam pengambilan data ya. Iya, Pak. Oke. Ada yang disampaikan? Yang lainnya mungkin Dinda mewakili kelompoknya. Hmm, tidak ada, Pak. Teman-teman belum masuk sepertinya. Oke. Setelah itu kelompok yang selanjutnya. Siapa ini? Diwakili siapa? Mawar. Baik, Pak. Jadi, Alhamdulillah, Pak, berjalan lancar semuanya. Jadi wawancara berapa? Dua-duanya. Dua-duanya berhasil diwawancarai. Iya, Pak. Bisa diceritakan? Eh, untuk Kak Dadang, Alhamdulillah beliau kemarin kan kita janjiannya jam 9, tapi ada kayak temannya beliau yang meninggal, Pak. Jadi kita diundur sama beliau sampai jam 12.30 kita baru melaksanakan Zoom. Alhamdulillah beliau juga cerita banyak tentang karyanya beliau yang pertama kayak ludruk itu, lalu samaran juga. Lalu beliau juga bercerita kalau beliau berasal dari Pacet gitu. Lalu untuk yang Pak Saroni, beliau ini suka bercanda. Jadi kita di rumahnya itu diajak bercanda terus jadi tertawa seperti itu. Lalu waktu itu kita juga ditanya ditanyai sama Pak Saroni sudah punya buku seperti itu. Lalu beliau memberi kita buku masing-masing anak satu gitu, Pak. Wah, dapat rezeki berarti ya. Wawancara mendapat buku. Ya Pak, Alhamdulillah. Untuk kekhawatirannya terkait yang ditanyakan di pertemuan kemarin, kalau secara langsung kan tidak ada masalah terkait ingin memberi apa kemarin katanya bingkisan atau apa gitu ya. Untuk yang narasumber pertama, akhirnya bagaimana ceritanya? Jadi waktu itu kita sudah sesi berakhir waktu Zoom, waktu sudah sesi bertanya berakhir maksudnya Pak. Lalu saya bertanya, Kak, kami ingin memberi sebuah bingkisan seperti itu. Eh, untuk mengirimnya bagaimana seperti itu. Lalu beliau bilang kalau nggak usah, kalian kan masih kuliah, itu bingkisannya buat kalian saja seperti itu, Pak. Ya, rezeki lagi gitu ya. Alhamdulillah. Karena ada niat baik, ada etika baik. Memang etika untuk memberi narasumber itu tidak tertulis ya. Etik itu tidak tertulis di apa instrumen penelitian apapun itu tidak ya. Tetapi biasanya, halo, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oh iya, kok mikrofon saya tidak gerak-gerak. Saya pikir koneksinya buruk. Oke, nanti kalau misalnya suara saya tidak terdengar karena saya berbicara gini, tolong disampaikan ya. Nah, Baik, Pak. untuk memang dalam etika pengambilan data wawancara
Ya, teknik wawancara yang mendalam itu ada teori yang namanya etnografi. Ya, etnografi ini memang tidak banyak dipilih oleh peneliti-peneliti, researcher-researcher yang di Indonesia. Tetapi metode ini sangat populer untuk peneliti-peneliti luar negeri. Ya, mengapa? Karena metode etnografi ini tidak hanya dilakukan sekali, tetapi berkali-kali secara mendalam. Ya. Makanya ini saya menceritakan untuk pengetahuan gitu ya. Belum nanti saya ke kelompok selanjutnya. Peneliti-peneliti asing ketika ingin meneliti itu totalitasnya begitu dalam. Ya. Jadi salah satunya kalau di Indonesia mungkin diwujudkan dalam bentuk apresiasi berupa bingkisan atau berupa amplop yang ada isinya uang tentunya ya. Dan lain-lain, souvenir. Nah, itu biasanya terwujud di Indonesia. Nah, tetapi kalau di luar negeri, peneliti-peneliti asing itu, mereka menerapkan metode etnografi. Jadi, menjadi satu membaur dengan narasumber. Gitu ya. Dan penelitian mereka lama sekali, gitu ya. Salah satu bukunya ini Spiritual of Java ya, Religious of Java, itu menulis tentang Jawa, dia bertahun-tahun di Jawa. Ya. Dan dulu sebelum beliau menulis buku itu ya atau melakukan riset itu belum ada orang Jawa yang menuliskan tentang Jawa. Termasuk orang-orang yang menulis setiap daerahnya itu menjadi pemantik. Ya, loh orang asing saja menulis kita, kenapa kita tidak menulis kita sendiri gitu. Nah, akhirnya muncullah profil-profil tentang Madura, tentang Sulawesi, tentang Sumatera itu ditulis oleh peneliti dan juga penulis-penulis sejarah di Indonesia. Itu memantik itu. Jadi memang pemberian bingkisan, pemberian apa itu tidak tertulis dalam etika wawancara atau riset ilmiah gitu ya. Tapi itu biasanya akan membuat ya wawancaranya jika memang lebih dari satu itu akan semakin membuka peluang informasi yang disampaikan oleh narasumber itu terbuka dengan lebar. Dan sebagai bentuk mengganti waktu, memang nggak bisa ya sebenarnya mengganti waktu itu. Nah, tetapi ini sebagai upaya atau ikhtiar mengganti waktu yang telah kita ambil. Seperti itu. Nah, ini caranya bermacam-macam ya. Beriktikat baik itu tentu nanti akan tetap menjadi tindakan baik. Makanya tindakan baik itu ya nanti akan tetap dicatat sebagai kebaikan. Ya, kan kalau di dalam Islam itu disebutkan ada dua malaikat yang mencatat keburukan dan kebaikan manusia lah. Itu apa yang kalian lakukan misalnya memberi bingkisan dan lain sebagainya dalam proses pengambilan data itu pasti nanti akan tercatat. Insya Allah ya tercatat sebagai perbuatan baik seperti itu. Nah, untuk prosesnya kedua-duanya nggak ada masalah, Mawar. Alhamdulillah tidak ada, Pak. Oke, karena nggak ada masalah. Saya lanjutkan. Itu semua hasil-hasilnya aman ya. Suara, audio aman ya. Iya, Pak, aman. Oke, nanti tinggal kalian melakukan processing di nomor 7. Oke, kelompok selanjutnya diwakili oleh siapa? Tadi sudah 6 anak, tapi keluar lagi siapa ya? Siapa ini? Kelompok terakhir diwakili siapa? Untuk kelompok terakhir kayaknya nggak ada yang masuk ini, Pak. Enggak ada yang masuk ya. Tapi Saya dengar Rina masuk, Pak. Tapi keluar gitu. siapa? Marina. Oh, Marina. Ya mungkin sinyalnya sedang tidak baik-baik saja ya. Karena sinyal ini saya rasa akhir-akhir ini 2 bulanan ini ya.
atau 1 bulanan ini kayaknya semua provider itu buruk ya. Sedang menurun maksudnya, menurun kemampuan eh, selancar internetnya itu loh. Kalau di HP saya itu saya lihat itu kan ada berapa kecepatan akses internet itu kan ada. Oh, ternyata semua menurun, baik provider apa saya pindah ini, apa kemudian pindah wifi ke sini, wifi ke sana, ternyata semuanya menurun. Seperti itu. Tapi ada yang tahu cerita dari kelompok yang terakhir ini, yang hari ini tidak ada sama sekali mahasiswanya. Ada yang tahu ceritanya, atau ada yang bercerita ke kalian? Tidak, Pak. Tidak tahu ya. Itu kelompoknya siapa ini yang terakhir? Marina, kemudian siapa? Vita sama Midel, kalau nggak salah. Siapa? Mita. Mita kan kamu berarti. Vita, Pak, Vita. Ah. Nuvitalia itu loh. Oh, sama Miguel. Coba ditembusi, jangan-jangan dia ada masalah. Kalau ada masalah segera konfirmasi ya, bukan tidak hadir di pertemuan. Karena biasanya mahasiswa itu ketika ada masalah dengan tugasnya itu memilih tidak masuk kuliah. Nah, saya kan tidak suka padahal begitu itu. Maksudnya ketika kita ada masalah, kita selesaikan, kita cari solusinya bersama. Bukan berarti saya memberi tugas itu nanti akan mengintimidasi, tidak. Ya. Ketika ada masalah, maka bagaimana masalah itu diselesaikan. Ketika tidak bisa menyelesaikan sendiri, maka saya akan memberikan solusi kan gitu ya. Bagaimana jalan tengahnya seperti itu. Ya, biasanya tidak masuk itu biasanya ya karena ada masalah di tugasnya tidak mengerjakan atau ada problem waktu pengambilan data dan lain sebagainya seperti itu. Coba ditembusi ya, coba ditembusi. Nah, karena minggu depan sudah UAS, tinggal beberapa hari lagi. Nah, berapa hari lagi pun ini kan kalian juga mengerjakan tugas-tugas yang lainnya kan gitu loh. Kalau mereka tidak menemukan solusinya, nah nanti kan nilai UASnya kosong. Nilai UAS kosong artinya tidak lulus kuliah. Perkuliahan tidak lulus karena UAS itu poinnya paling besar. Ya, pengumpulan nilai itu kan dari keaktifan, ya, kemudian dari tugas harian, dari UTS ya, kemudian dari UAS. Nah, poin terbesar nilai akhir itu ada pada UAS. Jadi kalau nanti aktif kuliahnya, kemudian mengerjakan tugas juga aktif, tidak pernah telat, ya, selalu dikumpulkan, UTS-nya juga nilainya bagus, tapi ketika UAS-nya kosong, ya tidak mampu. Artinya nilainya ketika di rata-rata, akhirnya mungkin nanti akan dapat nilai D atau nilai C. Ya, gitu ya. Kalau C masih lulus, tapi kemarin kayaknya ada kebijakan nggak boleh nilai B, minimal B. Non gitu. Nah, berarti kalau C atau dapat C atau dapat B, otomatis kan harus mengulang di tahun depan. Gitu ya. Coba dikomunikasikan aja di Japri. Kalau nanti saya yang Japri, dia ketakutan. Coba nanti entah Mawar atau Dinda atau yang lainnya coba dijabri. Salah satu dari anggotanya. Karena semua anggota kan nggak masuk masalahnya. Baik, Pak. Jadi terkait UAS dan juga tugas-tugasnya ada yang mau disampaikan silakan. Ada? Tidak, Pak. Aman ya. Untuk Ya, Miguel, Pak, aman. untuk Miguel kemarin sudah tugasnya sudah dipasang UTS-nya. Tidak tahu, Pak. Kayaknya belum sih. Hmm.
Komunikasi kalian dengan Miguel gimana? Baik, hubungan kalian di kelas baik. Baik, Pak. Baik. Anaknya sering nggak masuk. Anaknya sering nggak masuk. Terus saya hubungi terkadang. Saya suruh bicara ke teman-teman. Kadang nggak izin ke dosen kan, Pak. Dia. Hmm. Saya WA itu katanya dia sakit gitu biasanya kalau nggak izin ke dosen. Karena kalau pas luring kemarin itu kan saya lihat dia nggak duduknya nggak berdekatan dengan kalian menyendiri gitu kan. Ada gap dah, ada jarak tadi antara kalian. Itu Tidak Pak, ada, Pak. Dianya aja. Hmm. iya, kita sudah kayak humble gitu. Dianya ini kayak tertutup gitu, Pak. Oh gitu. Dia nggak pede mungkin gitu ya. Iya, Pak, mungkin seperti itu. Ya coba Mawar itu didekati gimana caranya biar dia punya mungkin kalau dia masih belum punya teman dekat di kelas nanti itu kan salah satu menurunkan semangat untuk belajarnya. Begitu sambil diakrabi di kelas gitu ya. Karena kasihan dia